Bismillahirrahmanirrahim. Alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih dalam hadis yang ke-23. Kata Al-Imam An-Nawawi, an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, kesucian adalah separuh dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamlani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Adapun ucapan subhanallahi walhamdulillah pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Was-salatu nurun, salat adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun, dan sedekah adalah bukti yang sangat nyata. Was-sabru diyaun, sabar adalah sinar dan cahaya yang menerangi. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau akan mencelakakanmu. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu berusaha. Faba'i'un nafsahu, maka dengan usahanya dia pun sampai menjual dirinya. Famu'tiquha au mubiquha, maka ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada yang justru menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Rawahu Muslim, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, telah kita jelaskan makna dari at-tuhur syatrul iman, bahwa bersuci atau kesucian itu adalah separuhnya iman. Dan di sana ada ucapan yang tersebar di masyarakat kita, kebersihan katanya sebahagian dari iman. Yang benar, kesucian sebahagian dari iman. Adapun kebersihan sebagian dari iman itu hadis palsu, sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, ucapan zikir alhamdulillah
ini pahalanya memenuhi timbangan. Nah, ini keutamaan ucapan alhamdulillah. Jadi zikir alhamdulillah itu, kata Nabi SAW, kalaulah mau ditimbang, maka pahalanya sampai memenuhi timbangan. Nah, ini menunjukkan keutamaan kalimat ini. Itu sekali ucapan itu. Bagaimana lagi kalau berkali-kali kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Nah, dan di sana terlalu banyak keutamaan dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang kalimat yang agung ini. Nah, dan telah kita jelaskan bahwasanya alhamdulillah maknanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan segala sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, yang sifat-sifat itu tidak ada sedikit pun kekurangan di dalamnya. Itu alhamdulillah. Makanya alhamdu, pujian, lillah, lam di situ dalam bahasa Arab lil ikhtisas, untuk menunjukkan pengkhususan, bahwa memang yang dipuji itu dan yang berhak untuk mendapatkan pujian yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah dipuji dalam semua keadaan. Karena tidak ada sesuatu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kebaikan. Adapun makhluk terkadang dipuji dan terkadang dicela. Ada sifat terpuji pada dirinya, namun pasti ada sifat tercela pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Sebab Allah maha sempurna, namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, dan segala yang bersumber darinya, tidak ada aib dan kekurangan padanya. Makanya alhamdulillah, bahwa pujian yang besar, pujian yang dengannya kita membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu kita hanya peruntukkan kepada Allah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadits ini ulama berdalilkan bahwasanya nanti amalan manusia pada hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala akan timbang, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya layaknya seperti suatu zat yang memang bisa ditimbang. Kan sekarang ucapan alhamdulillah, kalau kita pahami, timbangan itu sebagai alat untuk menimbang. Nah, ucapan alhamdulillah itu kan bukan fisik dia, tapi dia bersifat maknawi. Nah, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menimbang ucapan alhamdulillah sampai pahalanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamlaul mizan, dia memenuhi timbangan. Nah, ini kata para ulama bahwasanya ucapan tersebut akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala layaknya seperti zat yang memang bisa ditimbang. Dan mereka juga berdalilkan dengan hadis yang lain, bahwa disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim bahwa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menyembelih yang namanya kematian. Nah, bagaimana caranya Allah menyembelih kematian itu? Nah, disebutkan di dalam hadis itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala memasukkan semua penghuni surga ke dalam surga dan semua penghuni neraka ke dalam neraka, maka Allah bawakan layaknya seekor domba, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembelih domba itu. Kemudian Allah berfirman kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, kekekalan, tidak ada kematian selama-lamanya. Dan Allah berfirman kepada penghuni neraka, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, kekekalan, tidak ada kematian selama-lamanya. Karena kematian sudah disembelih oleh Allah. Maka dengan hal tersebut bertambah gembiralah para penghuni surga dan bertambah sedihlah para penghuni neraka. Karena tidak ada kematian lagi.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi berikutnya? Lihat. Wa subhanallahi walhamdulillah tamlani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Adapun ucapan yang digabung subhanallah walhamdulillah, dua kalimat ini subhanallah walhamdulillah, kata Nabi, tamlani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Keduanya atau salah satunya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Maksudnya pahalanya. Jadi kalau alhamdulillah saja memenuhi timbangan, maka ucapan subhanallah walhamdulillah tentu lebih hebat lagi. Tentu lebih hebat lagi. Makanya kata Nabi, ma bainas sama'i wal ard. Pahalanya kalau mau ditimbang itu memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini memberikan motivasi kepada kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Iya. Makanya sangat banyak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ini agar selalu zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah maka hati akan terasa tenang, hati akan terasa tentram. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta amalan. Yang amalan ini ya Rasul, saya mau pegang kuat-kuat itu ya Rasul. Apa kira-kira ya Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mazala lisanuka rotoban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan yang hendaknya kau pegang. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Karena memang zikir ini amalan yang terbilang ringan. Kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam posisi kita berdiri, baik tatkala kita berjalan, baik tatkala kita duduk, baik tatkala kita berbaring. Kita bisa berzikir kepada Allah dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu bukan hanya sebatas kita mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enggak. Zikir itu artinya kan mengingat Allah. Baca Quran termasuk zikir juga kalau begitu. Sebab dengan kita baca Quran kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita salat itu pun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan salat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita bermajelis ilmu seperti ini, kata Nabi apa? Hilaqud zikir. Majelis zikir. Kenapa disebut majelis zikir? Karena dengannya kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berada di sini ya, maka kita berzikir kepada Allah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa dari berzikir kepada Allah, dan Nabi sebutkan dari pahala-pahala keutamaan-keutamaannya secara terperinci termasuk di dalam hadis ini. Lihat, orang yang berzikir alhamdulillah, dia baca alhamdulillah, itu kan wirid kita itu. Iya, habis sholat kita berzikir alhamdulillah, alhamdulillah. Iya kan? Nah itu pahalanya kata Nabi memenuhi timbangan. Akan tetapi seperti yang kami ingatkan, yang namanya zikir itu bukan sekedar di lisan, Pak. Kalau sekedar di lisan tapi hati tidak mengingat Allah, itu bukan zikir namanya. Zikir itu harus ada sinkronasi antara hati dengan lisan. Itu orang yang zikir. Kalau dia zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, tetapi hatinya melayang entah kemana, tidak mungkin dia bisa dapat keutamaan yang disebut di dalam hadis ini. Karena yang namanya zikir itu ingat sama Allah. Itu yang penting jamaah sekalian. Ini. Makanya orang yang mengucapkan ini berbeda-beda pahalanya. Iya.
Terkadang dia dapatkan pahala sempurna, terkadang tidak. Sesuai dengan apa yang dengannya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sama solat, ada orang yang solat kata Nabi, dia tidak dapat pahalanya kecuali 1/10-nya saja. Ada yang solat, dia tidak dapat pahala kecuali 1/9-nya saja. Loh kenapa? Solatnya sama, gerakannya sama, boleh jadi bersampingan, tetapi berbeda mereka. Apa yang mempengaruhinya? Nilai kekhusyuannya. Disitulah zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah solat kata Allah dalam rangka untuk berzikir kepadaku, untuk mengingat aku. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik, lebih lanjut, mengapa ucapan subhanallah walhamdulillah ini sangat hebat, besar pahalanya? Apa rahasianya? Sebab dua kalimat ini sempurna mengumpulkan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan subhanallah. Ucapan subhanallah secara bahasa, subhan artinya mensucikan. Allah, Allah. Subhanallah berarti kita mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari apa? Dari 3 perkara. Kita sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari 3 perkara. Apa saja itu? Yang pertama, kita sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sifat yang tidak layak bagi Allah? Sangat banyak. Termasuk sifat-sifat manusia. Makan, Allah tidak makan, Pak, dan tidak disifatkan seperti itu. Karenanya di dalam Quran dikatakan apa? Wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Dialah Allah yang memberi makan dan Allah tidak diberi makan. Nah, ini sifat kesempurnaan. Dan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala kalau disifatkan Allah Subhanahu wa taala makan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang yang mempertuhankan Nabi Isa dan Maryam ibunya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran, ya kan? Kenapa? Bagaimana sifatnya Nabi Isa dan Maryam itu? Kana yakulanit ta'ama. Bahwa keduanya, Nabi Isa dan ibunya, mereka makan makanan. Tuhan tidak layak untuk makan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Apalagi sifat yang tidak layak bagi Allah, tidur. Allah tidak layak mengantuk dan tidak layak untuk tidur. Dalam ayat yang kita sudah hafalkan bersama di ayat kursi, Allah berfirman, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Beda manusia, Pak. Sempurnanya manusia, dia harus bisa mengantuk, dia harus bisa tidur. Allah tidak layak disifatkan dengan sifat seperti itu. Apalagi Allah tidak butuh dengan makhluknya. Sebab makhluklah yang butuh kepada Allah. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai sekalian manusia, kalian itu butuh kepada Allah. Tidak ada manusia yang tidak butuh kepada Allah, dan Allah tidak butuh kepada makhluknya, sebab dia maha kaya lagi maha terpuji. Apalagi sifat yang tidak layak bagi Allah, kematian. Allah tidak bisa mati. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada Allah, kepada zat yang maha hidup dan tidak pernah akan mati. Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk, tidak ada satupun makhluk di dunia ini kecuali pasti akan mati. Kecuali pasti akan mati. Bahkan malaikat yang meniup trompet sangkakala, malaikat Israfil pun akan mati. Ya kan? Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kekal abadi. Makanya para jamaah sekalian, disebutkan di dalam hadits ketika kaum muslimin pada waktu itu dirundung musibah yang sangat besar, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu sebagian sahabat tidak percaya kalau Rasulullah itu wafat. Bahkan Umar, Pak, Umar itu bawa pedang keliling di kota Madinah.
Kata Umar, siapa yang berani mengatakan bahwa Rasulullah wafat, saya akan penggal lehernya. Umar Pak tegas orangnya. Nah, tidak percaya beliau kalau Rasulullah wafat. Tidak, beliau masih hidup. Subhanallah, yang menenangkan suasana ketika itu siapa Pak? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar naik ke atas mimbar, kemudian beliau berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah meninggal. Kata sahabat Abu Bakar, "Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Namun siapa yang mau menyembah Allah, maka Allah zat yang maha hidup dan tidak pernah akan mati. Kemudian Abu Bakar membaca ayat bahwasanya Rasulullah disebutkan di dalam Al-Quran juga akan wafat. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan wafat dan seluruh manusia pun akan wafat. Baru ketika itu Pak, sahabat Umar duduk lemas. Baru beliau sadar Rasulullah betul-betul telah wafat. Karena beliau makhluk. Beliau makhluk yang juga akan meninggal, sama seperti yang lainnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala dari sifat kesempurnaannya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggal. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan mati. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apalagi sifat kesempurnaan Allah, Allah tidak mengambil seorang anak. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya orang tua. Allah bantah di dalam Al-Quran di surat yang kita sudah hafalkan, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya apa? Allah tidak punya anak dan Allah tidak punya orang tua. Itu sifat kesempurnaan Allah. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk, sifat kesempurnaannya ada anaknya, ada orang tuanya. Ya kan? Seperti itu. Nah, ini para jamaah sekalian, makanya Allah Subhanahu wa taala menyanggah ucapan kekafiran orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwa malaikat adalah banatullah, anak perempuannya Allah. Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah, Uzair putranya Allah. Nasara mengatakan Isa ibnu Maryam ibnullah, Nabi Isa putra Maryam adalah anaknya Allah. Allah bantah di dalam Quran, wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka telah mengatakan Allah mengambil seorang anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh mereka dengan ucapan itu telah membuat sesuatu yang sangat mungkar. Lihat akibat ucapan kesyirikan kekafiran itu, takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit terpecah. Wa tanshaqqul ardu, bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, gunung itu roboh mendengarkan ucapan kesyirikan kepada Allah. Makanya syirik itu mengundang musibah, sebagaimana maksiat mengundang musibah. Marah alam semesta ini, langit, bumi, gunung-gunung tidak ridho dengan adanya kemaksiatan dan kekufuran. Laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Tatkala mereka mengklaim Allah katanya punya anak, padahal tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala disifatkan punya anak. Nah, itu sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah disucikan, kita sucikan dengan ucapan subhanallah. Kita sucikan dari sifat yang tidak layak. Apalagi sifat istirahat, capek, lelah, letih. Allah tidak disifatkan dengan sifat seperti itu, sebab Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Makanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, disebutkan di dalam Quran, walaqad khalaqnas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lugub. Sungguh kata Allah, kami yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya fi sittati ayyam, dalam 6 hari, dalam 6 masa. Kemudian Allah katakan apa? Wa ma massana min lugub, dan kami sama sekali tidak ditimpa rasa capek, lelah, letih. Allah setelah menciptakan itu, Allah tidak capek, Allah tidak lelah, Allah tidak letih, sebab Allah maha sempurna.
Beda dengan makhluk, habis bekerja pasti capek dia, pasti lelah dia. Allah tidak seperti itu. Nah, lancangnya orang Yahudi, mereka justru menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, Allah capek. Makanya di hari yang ketujuhnya istirahat. Makanya kita pun harus istirahat pada hari yang ketujuh, Yaumus Sabat, hari ketujuh, hari Sabtu. Nah, makanya hari rayanya orang Yahudi hari Sabtu. Karena katanya kata orang Yahudi, Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, mulai dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 hari. Sabtunya Allah istirahat katanya. Makanya Sabtunya mereka libur. Karena Allah libur, Allah istirahat, kita pun juga ya harus istirahat. Makanya terkenal orang Yahudi hari rayanya hari Sabtu, Pak. Karena dia menyatakan dengan lancang bahwa Allah istirahat, padahal tidak pantas Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat tersebut. Nah, makanya ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, kita sucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak. Kemudian yang kedua, kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanallah dari sifat-sifat kekurangan, dari sifat-sifat aib. Tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat kekurangan. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, segala sifatnya, segala perbuatannya betul-betul maha dan maha sempurna. Sehingga tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala disandarkan sifat apa? Sifat kekurangan. Kemudian apa? Mumasalatil makhluk. Sifat mirip atau serupa dengan makhluk. Allah disucikan dari itu. Dalam surat Asy-Syura ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Allah nafikan. Tidak boleh Allah diserupakan dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ini menetapkan bahwa Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Nah, jangan kau serupakan dengan makhluk. Nama boleh sama, tapi hakikat yang berbeda. Makhluk punya pendengaran, ya. Makhluk punya penglihatan, ya. Tapi jangan disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Pendengaran makhluk, penglihatan makhluk terbatas. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang membatasinya. Segala yang tersembunyi di tempat manapun dia, Allah lihat, Allah saksikan. Bisik-bisik yang kita bisik-bisikkan kepada kawan kita, kepada teman kita, Allah maha mendengarnya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nah, jadi beda. Nah, demikian pula kita berlakukan pada sifat-sifat yang lain. Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat ketinggian. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Allah maha tinggi di atas sana, dan ketinggian Allah tidak serupa dengan makhluk. Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Allah, Tuhan yang maha tinggi. Tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Disebutkan di dalam Quran, Allah punya tangan. Yadullahi mabsutatani. Tangannya Allah terhampar. Jangan dibayangkan tangannya Allah sama dengan makhluk. Tidak boleh. Sebab Allah tidak serupa dengan makhluk. Tangannya Allah bagaimana kalau begitu? Tidak boleh dibagaimanakan. Yang jelas sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, pastinya tidak serupa dengan makhluk. Bagaimananya kita tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Kita hanya bisa mengatakan Allahu a'lam. Hanya Allah yang paling tahu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 perkara ini. Itulah ucapan subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah dari apa? Maha suci Allah dari sifat yang tidak layak. Maha suci Allah dari sifat kekurangan. Maha suci Allah dari keserupaan dengan makhluk. Dengan inilah kita mensucikan Allah. Makanya betapa hebatnya kalimat ini. Pantas kalau Nabi mengatakan ucapan subhanallah walhamdulillah tamlani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Keduanya memenuhi antara antara langit dan bumi pahalanya. Karena makna tadi, Pak. Subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Keduanya memenuhi antara langit dan bumi pahalanya. Karena makna tadi, Pak. Subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Keduanya memenuhi antara langit dan bumi pahalanya.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang mulia ini, di dalamnya ditetapkan akan sifat atau adanya mizan pada hari kiamat. Mizan artinya timbangan. Mizan artinya timbangan. Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan mizan, timbangan. Loh, untuk apa Allah tegakkan mizan? Allah kan maha mampu segalanya, tidak perlu pakai mizan. Allah itu tahu ya besar kecilnya pahala atau kejelekan makhluk. Tanpa mizan Allah tahu, Allah maha mampu. Lalu kalau begitu kenapa ada mizan? Hikmahnya kata para ulama untuk menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang berkata-kata nanti di hadapan Allah saya terzolimi. Oh enggak, amalanmu sudah ditimbang. Tidak bisa ngapa-ngapain lagi, tidak bisa ngelak dia. Itu amalan-amalan saya, itu perbuatan-perbuatan saya, ditimbang, saya lihat. Saya tidak dizolimi, justru saya yang menzolimi diri saya sendiri. Ini para jamaah, makanya adanya timbangan, Allah ingin tegakkan keadilan. Dan tidak ada satupun orang yang beralasan nanti di hadapan Allah saya terzolimi, tidak ada lagi. Sebab kau sudah melakukan amalan, kebaikan sekecil apapun, seberat zarrah Allah datangkan. Kejelekan sekecil apapun, seberat zarrah Allah akan datangkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang beramal kejelekan walaupun sebesar biji sawi, maka dia pun akan melihat balasan yang setimpal. Tak ada yang terzolimi. Makanya Allah tegakkan mizan, dan sangat banyak ayat-ayat yang menyinggung tentang mizan. Allah berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Allah letakkan, maka tak ada satupun jiwa yang terzolimi pada hari itu. Sekalipun dia punya amalan sebesar biji sawi, kami akan datangkan itu amalan, dan cukuplah kami sebagai yang terbaik di dalam menghitung amal perbuatan manusia. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ada sebagian manusia yang terheran-heran melihat amalan dia ya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat buku catatan amalannya, dia sampai berkata, "Ma li hadzal kitab?" Kenapa? Duhai betapa celakanya saya. Kitab apa gerangan ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah dia menyisakan sesuatu yang kecil, tidak pula sesuatu yang besar, kecuali tercatat secara detail. Tidak ada yang tertinggal, Pak. Dicatat secara detail. Kalau mungkin kita sudah lupa dengan dosa yang kita lakukan, di situ tercatat yang kita sudah lupa itu. Mungkin kita tidak ingat kapan ini dulu saya kerjakan ini. Padahal kita sudah kerjakan dulu itu. Kita mungkin sudah lupa, tapi Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mencatat amal perbuatan manusia tidak pernah lupa, Pak. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, kata Allah. Wa inna 'alaikum lahafidhin, sesungguhnya pada kalian ada malaikat-malaikat penjaga, kiraman katibin, malaikat yang mulia yang selalu mencatat amal perbuatan kalian. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Makanya hati-hati. Walaupun kita mengerjakan maksiat itu, dosa itu sendirian, malaikat rakib dan atid siap mencatatnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Allah timbang amal perbuatan manusia, ya, disebutkan di dalam hadis terkadang yang ditimbang itu amalannya. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi, kalimatani khafifatani alal lisani sakilatani fil mizani habibatani indar rahmani subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim.
Nah, ini hadis yang menyebutkan tentang amalan yang ditimbang. 2 kalimat kata Nabi, ringan di lisan, tapi berat di timbangan, dicintai lagi oleh Ar-Rahman. Nah, ini Pak, zikir yang bagus kita rutinkan juga apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terkadang yang dicatat itu, yang ditimbang itu adalah catatan amalan. Nah, ini yang pernah kita sebutkan dalam hadisul bitoqoh, hadis kartu kecil, yang dicatat di situ amalnya kalimat la ilaha illallah, mau ditimbang dengan 99 lembar gulungan catatan dosa, yang satu saja sudah sejauh mata memandang. Nah, catatan amalan yang ditimbang itu. Terkadang orangnya langsung Pak yang ditimbang. Orangnya langsung yang ditimbang. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sahabat di antara ulamanya sahabat Pak. Ketika Nabi SAW sudah wafat, di antara rujukan para sahabat mau kembali mau bertanya tentang agama kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Memang luar biasa ilmunya Ibnu Mas'ud ini. Beliau orang berilmu Pak, tetapi subhanallah fisiknya itu tidak sempurna. Abdullah bin Mas'ud, kakinya Ibnu Mas'ud itu besar sebelah. Jadi kalau ya tahulah kalau orang kakinya besar sebelah Pak, kalau jalan kan tidak sempurna. Nah diceritakan dalam hadis tersebut, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sesuatu di atas pohon. Maka Ibnu Mas'ud manjat. Ya, tiba-tiba ada angin bertiup ya, kemudian menyingkap kakinya Ibnu Mas'ud, disaksikan oleh sahabat. Baru sahabat tahu ternyata kakinya Ibnu Mas'ud cacat. Apa yang terjadi? Mereka pun para sahabat tertawa Pak, kelucuan melihat kakinya Ibnu Mas'ud. Nabi tegur para sahabat ketika itu. Mimma tadhakun, kata Nabi. Kenapa kalian tertawa? Kata para sahabat, ya Rasul, kami tertawa melihat min diqqati saqaihi, karena kami lihat salah satu kakinya kecil ya Rasul. Apa kata Rasul Pak? Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Demi Allah, Nabi bersumpah, lahuma athqalu fil mizani min Uhud. Sungguh kakinya Ibnu Mas'ud lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Allahu Akbar. Ini Pak, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini apa maksudnya Nabi SAW menyebutkan itu dalam timbangan amalan? Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya terkadang yang ditimbang itu orangnya langsung. Nah, itu juga hadis yang pernah kita bacakan, yang pernah kita sebutkan. Ada orang didatangkan pada hari kiamat, tubuhnya besar luar biasa, pas ditimbang tidak seberat sayap nyamuk. Padahal badannya besar. Nah, tapi amalannya kecil, maka timbangannya tidak seberat sayap nyamuk akhirnya. Nauzubillahi min zalik. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak ya amalan seseorang, maka akan semakin banyak pula pahala yang akan didapatkan. Ya, makanya seseorang semakin banyak dia melakukan amal kebajikan, amal soleh, maka dia akan melihat pahalanya semakin banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun amalan itu kan tidak hanya ditentukan dengan kuantitasnya Pak, dengan banyaknya, kualitasnya juga perhatikan. Ya, bahkan tidak berarti kuantitas kalau tidak ada kualitas. Kualitasnya dulu dibaguskan amalan kita. Percuma kalau banyak tapi tidak berkualitas. Makanya amalan itu kalau mau berkualitas harus kita jalankan ikhlas karena Allah dan sesuai tuntunan Rasulullah. Itu kualitasnya. Baru setelah kita tahu kualitasnya, perbanyak itu amalan kuantitasnya.
Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana agungnya ucapan subhanallah walhamdulillah ini, ya. Dan ternyata kalau dikumpulkan lebih hebat lagi. Satu-satunya saja sudah hebat, ya kan? Kalau ucapan subhanallah sudah hebat, alhamdulillah sudah hebat. Kalau digabungkan subhanallah walhamdulillah lebih hebat lagi. Makanya apa? Tamlani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Pahalanya memenuhi timbangan, memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah walhamdulillah itu. Loh, kenapa begitu ya? Nah, kita perhatikan Pak, kalau kita lihat, kalau kita jeli makna alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Kalau tadi subhanallah kan kita sudah paham maknanya. Subhanallah artinya mensucikan Allah. Ya kan? Ini namanya an-nafyu dalam bahasa Arab. Kita nafikan Allah, kita sucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Sementara alhamdulillah namanya al-isbat dalam bahasa Arab. Penetapan. Kita tetapkan kesempurnaan itu hanya untuk Allah. Berarti terkumpul dalamnya an-nafyu wal isbat. Penafian dan penetapan. Mirip dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha penafian, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Illallah penetapan bahwa hanya Allah, hanya Tuhan kita Allah semesta alam yang layak untuk disembah, yang layak untuk diibadahi. Penafian dan penetapan mirip dengan subhanallah walhamdulillah. Penafian, penetapan. Dua kalimat ini kalau digabung memang luar biasa. Sebagaimana la ilaha illallah sangat utama. Zikir yang paling utama apa, Pak? Zikir yang paling utama apa? La ilaha illallah. Berdasarkan nas Nabi, afdalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Loh, kenapa? Itu yang paling utama karena di dalamnya salah satu rahasianya, di dalamnya tergabung al-nafyu wal isbat, penafian, penetapan. Sama dengan subhanallah walhamdulillah, penafian, penetapan. Kalau ada dua yang seperti itu terkumpul, utama sudah itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Pak, ya, banyak di antara doa-doa Nabi kumpulkan antara ucapan subhanallah walhamdulillah. Salah satunya misalnya Nabi SAW mengajarkan doa istiftah, doa iftitah. Banyak doa iftitah itu Pak. Bisa kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, bisa kita baca wajjahtu wajhiya, bisa kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan selainnya. Di antara doa juga, di antara doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi, ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW, bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal ini doa iftitah yang paling utama. Ringkas tapi paling utama menurut Imam Ahmad bin Hambal. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Menurut Imam Ahmad ini doa iftitah yang paling utama. Ini para jamaah, apa? Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kenapa ini yang paling utama? Sekali lagi, karena di dalamnya an-nafyu wal isbat. Subhanakallahumma, lihat artinya apa? Subhanakallahumma wa bihamdik. Lagi-lagi dikumpulkan antara subhanallah dan walhamdulillah. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdik, dan segala puji bagimu, ya kan? Subhanallah walhamdulillah. Wa tabarakasmuk, maha suci namamu ya Allah, wa ta'ala jadduk, maha tinggi keperkasaanmu ya Allah, wa la ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali kau. Subhanallah. Makanya Imam Ahmad pilih ini doa iftitah yang paling utama. Nah, lihat Pak, di dalam ayat yang juga mungkin sudah kita hafalkan, di dalam surat An-Nasr. Apa surat An-Nasr? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika. Dikumpulkan lagi itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikanlah Tuhanmu dan pujilah Dia dan mohon ampunlah kepadanya.
Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia zat yang maha pengampun lagi menerima taubat. Ini Pak, surat An-Nasr ini kata ulama termasuk dari surat yang paling terakhir turun. Termasuk surat yang paling, bahkan sebagian mufassirin mengatakan ini surat yang paling terakhir. Ini surat yang paling terakhir. Kalau dihitung suratnya, beda kalau dihitung ayat-ayatnya. Nah, kalau suratnya ini yang paling utama kata para ulama. Loh kenapa? Kenapa ini yang paling utama? Karena terkumpul sekali lagi tadi subhanallah walhamdulillah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Coba kita lihat Pak, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kapan ini terjadi? Fathu Makkah, tatkala ditaklukkan kota Makkah di tahun ke-8 Hijriah. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Fathu Makkah maksudnya. Wa ra'aitan nas, dan kau lihat manusia sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Sudah selesai tugasnya Nabi. Orang sudah banyak masuk Islam. Makanya Nabi sudah selesai tugasnya. Allah panggil beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan ini surat yang paling terakhir turun. Nah kalau begitu, apa yang diperintahkan oleh Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya wahai Nabi, sucikanlah nama Tuhanmu ya dengan memuji kepadanya dan mohon ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Karena Nabi sudah mau meninggal ya. Masih ada beberapa lafaz hadits ini yang belum kita baca. Insyaallah taala akan kita jelaskan lagi di pertemuan yang akan datang, makna-makna yang sangat agung yang terungkap dari hadits yang mulia ini ya, akan kita bahas dan akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.